Duka mendalam menyelimuti warga Kampung Kalonko, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Peristiwa kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman tersebut pada Senin sore, 22 Juni 2026. Akibat amukan si jago merah, 3 unit rumah warga dilaporkan hangus terbakar dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia karena terjebak di dalam kobaran api. Berdasarkan kesaksian dari warga sekitar lokasi kejadian, korban jiwa yang meninggal dunia diketahui dalam kondisi kurang sehat saat api mulai berkobar, sehingga tidak sempat menyelamatkan diri keluar dari rumah. 3 rumah terbakar, 1 korban jiwa, kebetulan yang korban sakit kikodong, kasihan, tidak selamat, ujar salah seorang warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Insiden maut yang merenggut nyawa salah satu warga ini pun dibenarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD. Kabupaten Jeneponto. Pihak BPBD langsung mengerahkan tim reaksi cepat ke lokasi untuk melakukan penataan dan penanganan darurat pasca bencana. Ya, kebakaran 3 unit rumah warga di Kalongko, Desa Bontolebang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, 1 korban jiwa meninggal dunia, terang perwakilan BPBD Kabupaten Jeneponto saat dikonfirmasi. Dalam upaya menjinakkan kobaran api yang dengan cepat merembet ke bangunan lain, sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran, damkar, personel kepolisian sektor, Polsek, Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, mengamankan seorang pria berinisial BDR, 48, pada Senin 22 Juni malam sekitar pukul 21.30 WITA. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang sayur keliling ini diamankan atas dugaan pelecehan terhadap seorang wanita. Penangkapan ini dilakukan setelah korban, EI, 20, dengan didampingi oleh kakak iparnya, mendatangi Polsek Polong Bangkeng Utara untuk melaporkan tindakan tidak senonoh yang dialaminya di Dusun Lasang, Desa Towata, Kecamatan Polong Bangkeng Utara. Merespons laporan tersebut, tim Samapta bersama Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polsek Polong Bangkeng Utara segera bergerak ke lokasi dan mengamankan terduga pelaku di kediamannya. SPKT Pamapta 3, Ibda Agustino, membenarkan adanya penangkapan terhadap seorang pria yang diduga melakukan dugaan pelecehan. Ia menyebut kasusnya telah diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Polres Takalar. Terduga pelaku diamankan di Unit PPA Polres Takalar. Namun, sampai saat ini kami masih melakukan interogasi dan pemeriksaan awal untuk mendalami kronologi. Ini kami mau melaporkan hasil-hasil muscapnya kami, kemudian apa-apa saja yang akan kami lakukan ke depan, dan yang pasti dalam rangka mensupport semua program-programnya Pak Wali, kami meminta arahan dan itu. Selain itu, ya sekaligus kita berbicara soal target politik ke depan lah. Apa-apa saja yang PKB bisa support dan bagaimana peran-peran PKB nanti di agenda kontestasi politik selanjutnya. Di mana lokasinya nanti? Muscap. Iya, Setelah kan sudah selesai. Iya. Nanti kita tinggal pelantikan. Pelantikannya tanggal 23 Juli insya Allah. Serentak di Jakarta. Oh, di Jakarta. Seluruh Indonesia. Kak, kalau sama pemerintah Kota Makassar sendiri, mungkin dari partai politik kita sebagai ketua partai di Kota Makassar. Yang paling dekat ini sebenarnya kami support soal program urban farming, tanam payung. Jadi kami kan banyak konstituen di bawah, itu semuanya kami ajak untuk mensukseskan program urban farming itu. Bagaimana kita melihat program ini? Alhamdulillah sih sangat membantu masyarakat lah menurut kami, dan
ini menurut saya salah satu program yang sangat gampang terterima di masyarakat karena memang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Kalau saya- harapannya Iya. harapannya sendiri untuk terhadap PKB seperti apa? Kadis memang kami sudah janji hari ini diterima. Ini terkait dengan perencanaan kami sekolah unggulan yang kami buat nanti di Gedung Mulok yang ada di pusat kota. Ya. Rencananya ini sekolah unggulan itu nanti negeri dan SMP SMA. Nah, kenapa saya ke sini? Karena saya berharap bahwa kita sama-sama nanti kerjasama dengan pemerintah kota untuk melakukan mengatur semua bagaimana kerjasamanya supaya sekolah ini berjalan. Ya. Sekolah ini adalah sekolah unggulan berbasis boarding nanti. Insya Allah tahun ini kita rencanakan semoga bisa berjalan. Karena memang kan momentumnya sekarang adalah penerimaan siswa baru. Nah, kami sekarang melakukan persiapan, baik sarananya dipersiapkan dan rekrutmen gurunya juga kita sudah siapkan. Nah, makanya kami ke sini karena SMP kan itu kewenangan kota. Nah, makanya kami ke sini memohon izin ke Pak Wali supaya kita bisa kerjasama bagaimana mengelola nanti ini ke depan. Pak, itu nanti mekanisme pendaftarannya untuk anak yang ke SMP seperti apa? Jadi yang SMP nanti tetap ada mekanisme yang kami nanti mungkin kami diskusi secara teknis dengan Ibu Kadis. Bisa nanti dengan model mungkin mengundang anak-anak yang mungkin ya memiliki kompetensi yang mungkin standar atau memang membuka secara umum nanti. Ya, mekanismenya nanti mungkin ada.